Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang semuanya. Kemarin kita udah habis makan seblak, habis membahas tentang confirmation dialogue di video sebelumnya, dan sekarang kita bakal pindah ke kontainer. Dan jangan lupa teman-teman, kalau misalnya merasa video ini berguna atau menghibur, jangan lupa di like, di share, di komen, di subscribe. Makasih banyak. Oke, kita ke kontainer. Jadi kontainer itu emaknya. Jadi dia punya banyak anak. Pertama-tama dia punya anak aspek ratio kontainer, ada box kontainer, ada center kontainer. Ini aspek, box sama center kita udah belajarin bareng kemarin. Kan karena aku sesuai abjad ya. Jadi ini kontainer berarti ya sebelum C ke atas udah belajar semua kita, insya Allah. Aspek, box, center, yang belum ada editor property, ada flow container, ada grab element, ada grid container, margin container, panel container, scroll container, split container, viewport container, tab container. Dari semua tipe kontainer ini yang aku pakai di gameku itu box container, center, grid, margin, panel, scroll, tab. Jadi aku belum nyobain yang lain. Di sini kita udah pernah lihat tutorialnya using container. Jadi banyak. Ini ada container layoutnya. Ini layoutnya. Dan di sini ya kurang lebih dia begini. Ini example of edge box yang horizontal box. Terus ada properties mouse filter. Ada method ini ada sinyalnya pre-sort emitted when children are going to be sorted, sort children emitted when sorting the children is needed. Ada konstannya di sini, notification pre-sort children, notification sort children, bla 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 bla. Teman-teman bisa baca, dan kita langsung aja ke Godot. Ini confirmation dialog yang kemarin kita close aja, kita bikin yang baru. Dan karena dia ini base class, otomatis kontainer itu tidak terlalu nih base class. Jadi semuanya GUI nih, anak-anaknya banyak banget ya kan. Semuanya ini kontainer. Semuanya ini insya Allah bakal kita bahas. Kita coba kontainer doang. Dan ini bakal ada segitiga. Kenapa? Karena kontainer itu sendiri dia nggak punya tujuan. Jadi dia tidak berfungsi, dia tidak ada gunanya. Kecuali ada script yang mengatur anak-anaknya. If you don't intend to add a script, use a plain control node. Jadi dia sebenarnya kalau dia ini nggak punya anak, dianjurkan untuk menggunakan control node. Dan teman-teman, seperti yang kita lihat di kontainer sebelah kanan, di inspektornya, propertiesnya itu dia dari kontrol. Jadi si kontainer ini sebenarnya ya kayak emaknya kontainer. Dari yang tadi yang banyak itu, Hbox lah, Vbox lah, dan lain-lain. Dan karena cuman sampai situ aja, si kontainer itu tidak ada penjelasan lebih lanjut. Jadi, dan ini ya video kita terlalu singkat, jadi kita ke kontrol aja. Dan dari kontainer sendiri kan dia menyarankan untuk lihat atau menggunakan control node. Jadi kita ke control node aja. Control node ini dia. Jadi control node itu anaknya juga banyak. Ada base button, ada color rack, ada container, ada grab edit, item list, label, line edit, menu bar, 9 page rack, panel range, reference rack, rich text label, separator, tab bar, text edit, text to rack, tree, video stream player. Jadi ini semua dia punya kontrol di propertinya itu yang di sebelah kanan itu. Jadi kontrol itu base class buat GUI, adapt its position and size based on its parent control. Jadi dia akan mengendalikan segala bentuk kekontrolan. Oke, loh, kok ini aku mencet yang lain. Oke. Jadi
control itu base class buat semua UI node. Control features a bounding rectangle that defines its extents and anchor position relative to its parent control to the viewport. For more information, see the related tutorials in the manual to build flexible UI. Jadi kalau misalnya pengen lebih lanjut mengetahui tentang si control, cek aja ke anak-anaknya base button, color rect dan lain-lain. Karena control sendiri ya kayak gini, semuanya punya gitu. Karena Node2D sama control sama-sama anak dari canvas item, mereka punya beberapa konsep yang sama seperti canvas item z-index dan canvas item visible properties. Godot propagates input events. Each viewport is responsible for propagating input events. Call accept event, so no other node receives the event. Once you accept an input, it becomes handled. Ini UI element specifically makes more sense to override which filter, such as by checking that order. Only one control node can be in focus. Only the node. Cuma ada satu yang bisa difokusin teman-teman, control node. Only the node in focus will receive events. Ini kenapa misalnya ada banyak event, kadang itu misalnya button nih, dia nggak bisa kepencet. Itu karena fokusnya itu dia berbeda. Jadi nah ini makanya set mouse filter ignore. Teman-teman mungkin kalau misalnya ada yang pakai Godot terus kayak bikin misalnya bikin button terus di depannya kayak ada mungkin semacam efek hujan atau apa, tapi pakainya kontrol, mungkin itu sejenis color rect atau apa gitu yang dianimasikan, terus jadi nggak bisa buat mencet itu karena dia cuman fokus ke satu doang, satu kontrol, makanya kita harus pakai ini mouse filter ignore. Jadi ke allow apa ya aku lupa, coba kita langsung ke sini. Di gameku sendiri aku punya itu ada kasus kayak gitu dan aku bingung banget kenapa nggak bisa nyentuh gitu, buttonnya nggak bisa dipencet. Sebenarnya aku punya solusi tapi mungkin aku bisa bahas itu kayak cara ngedebug 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 apa sih namanya, ngedebug ya masalah-masalah kayak gitu. Ini kontrol dia langsung sebesar screen karena viewport kan, dan di sebelah kanan teman-teman layoutnya nih, lihat dia langsung full rect dari sononya, ini customnya, transformnya langsung sesuai. Ini ada kontainernya, misalnya nanti ada anak-anaknya, ini container sizing, localization, tooltip. Jadi nah ini mouse ini teman-teman, kalau misalnya stop, jadi dia bakalan stop di layer yang paling yang menutupi, berarti paling bawah kali ya. Ya, jadi kalau root itu kan paling bawah nih. Root itu paling bawah. Terus dia punya anak, dia makin ke atas, makin ke atas. Jadi kalau misalnya kita lihat kamera dari atas ini, otomatis kan yang root ini nggak kelihatan. Jadi anak yang tengah, anak yang mungkin nomor 2, nomor 3 itu bakal kalah sama anak yang nomor 5 gitu yang di atas. Makanya mouse filternya ini biasanya dipas. Ini bakal ada 4 biasanya opsinya, tapi karena ini kontrol doang, ada node lain yang mouse filternya itu beda. 4 ada stop, ada pas, biasanya aku pas atau ignore. Jadi button berfungsi, semuanya berfungsi gitu. Jadi kita balik lagi tutorialnya, di sini ada documentation GUI juga, semua button, label, line edit. Mungkin kita akan bahas tentang user interface. Aku bintangin aja dulu. Oke. Oke, done. Terus di sini
Ada banyak GUI skinning dan lain-lain. Kita bakal bisa bahas ini. Sebenarnya nggak bakalan selesai kalau bahas tentang Godot karena fungsi node-nya juga banyak banget. Ini ada control node gallery. Kita coba lihat dulu, lihat teman-teman. Ada basic, di sini ada link. Ini semuanya. Tuh ada label, ada number, ada list. The control gallery demo picture above can be found in on GitHub. Ini semuanya. Screenshot. Bisa lihat nggak? Aduh aku. Oh, ya ini yang tadi ya. Makasih banyak. Dan ini semua adalah anak-anak dari control. Jadi bagus banget kalau misalnya kita bisa mengaplikasikan semua ini teman-teman. Ini indahnya Godot, asik. Aku bisa nggak sih jadi brand ambassador Godot? Oke. Multiple resolution. Oke, kita lihat multiple resolution. The problem of multiple resolution, developers often have trouble understanding how to best support multiple resolutions in their game. One size fits all. Di sini ini kalau misalnya mungkin aku bakal bahas multiple resolution kapan-kapan. All GUI demos ini kalau misalnya teman-teman mau lanjut. Wah, banyak banget. Dan itu aja buat kontrol teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.